الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله أيها الآباء والأمهات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari sebuah tema, yaitu Uhud, saksi ada sabar yang tak bertepi. Pada sesi yang pertama, barakallahu fikum, kita telah sebutkan tentang beberapa faedah berkaitan tentang kesabaran. Nah, dan telah kita ketahui bersama pula, kesabaran barakallahu fikum itu tanpa batas. Kesabaran barakallahu fikum itu tidak ada masa expirednya, tidak ada masa berakhirnya. Selama nyawa masih di kandung badan, maka selama itu pula kesabaran itu harus ada pada diri seorang hamba. Oleh karena itu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kesabaran yang kita kaitkan dengan sebuah kisah pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kisah perang Uhud. Maka nanti akan kita simak barakallahu fikum bagaimana dahsyatnya perang tersebut, dan bagaimana kesabaran yang harus barakallahu fikum para sahabat Nabi, demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam harus mewujudkannya, karena disitulah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Karena papan tulisnya ukurannya segini, labas, nanti mungkin kita hanya petakan saja, ya, ataupun faedah-faedah kita sebutkan saja, barakallahu fikum. Nah, baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Perang Uhud terjadi itu pada tahun 3 Hijriah. Ya, pada tahun 3 Hijriah. Nah, sebab terjadinya ada pada tahun 3 Hijriah di awal atau di pertengahan, masuk pertengahan bulan Syawal. Nah, sebab terjadinya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, tidak lain dan tidak bukan adalah dendam kesumat, ya, dendam yang begitu menjadi-jadi, ya, oleh kaum musyrikin atas kekalahan mereka yang begitu telak di Badar. Nah, tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh kaum musyrikin itu banyak yang mati ketika perang Badar. Perang yang tidak mereka sangka bahwasannya barakallahu fikum mereka itu akan kalah. Ya. Perang yang tadinya barakallahu fikum mereka anggap remeh. Ya, perang Badar. Sampai-sampai Abu Jahal ketika itu barakallahu fikum mereka sebelum berperang saja mereka berpesta pora dulu. Mabuk-mabukan barakallahu fikum. Nah, artinya menganggap remeh kaum muslimin. Nah, tapi di luar dugaan barakallahu fikum, ya, sebagaimana na'am, ya, apa yang telah kita sebutkan, apabila kita berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun, ya, akan mewujudkan apa yang diprasangkakan hambanya kepadanya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau prasangka hambaku baik, maka kebaikan pula akan diberikan kepadanya. Tapi sebaliknya,
apabila ada prasangka buruk kepadaku, maka keburukan pula yang akan menimpa orang tersebut. Nah, baik. Kemudian, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, kaum musyrikin, ya, kaum musyrikin berhasil mengumpulkan 3.000 pasukan. Ini lebih besar ketika di Badar. Badar hanya 1.000. Ini 3.000 pasukan, barakallahu fikum. Dan 3.000 pasukan ini, barakallahu fikum, hasil hasungan seorang panglima yang akan memimpin perang Badar, yaitu Abu Sufyan, yang dulu belum masuk Islam. Ya, jadi perang Badar terjadi di tahun 2 Hijriah. Mereka persiapan 1 tahun, ya, untuk membalaskan dendam mereka di perang Uhud. Ya, mereka, Abu Sufyan datang ke majelis-majelis untuk menghasut mereka selama 1 tahun, mengajak mereka, barakallahu fikum, na'am, ya, berta'awun ala ithmi wal udwan, ya, berta'awun di atas kejelekan, di atas permusuhan, di atas dosa, ya, barakallahu fikum. Nah, dan lihat bagaimana orang yang ketika diajak ta'awun, tapi justru itu di atas dosa, di atas kejelekan, ya, disambut, barakallahu fikum, sampai terkumpul 3.000 pasukan. Ya, ini sebagai isyarat, ikhwan fillah rahimakumullah, sebagai sindiran bagi kaum muslimin. Kalau musyrikin saja siap mati dalam dosa, siap mati, barakallahu fikum, dalam kebinasaan, ya, mereka hadir untuk berta'awun, barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan kita kaum muslimin? Ya, ketika dihasut untuk bertahun di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah, ada di antara mereka yang tidak mau, ada yang di antara mereka menghilang, ada di antara mereka yang mundur teratur. Ya, barakallahu fikum, tidak ingin hadir untuk ikut membela agama Allah Subhanahu wa taala, bertahun al-birr wa taqwa. Nah, ini musibah. Ya. Sehingga terkumpullah 3.000 pasukan, ya, terbagi menjadi 200 pasukan berkuda dan 700 pasukan full atribut perlengkapan baju besi. Ya, ini yang betul-betul pakai baju besi, pakai safety-nya lebih bagus. Itu sekitar 700 pasukan. Ya. Nah, ya, 200 pasukan berkuda, 700 pasukan barakallahu fikum dengan safety yang begitu bagus. Ini pasukan-pasukan khusus. Nah, panglimanya dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya. Kemudian barakallahu fikum, Abu Sufyan menunjuk, ya, sayap kanannya, ya, yaitu kepada Khalid bin Walid. Ya. Kemudian sayap kirinya Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian yang memegang bendera panji-panji kaum musyrikin, ya, 3 putra Abi Talhah, ya, 6 dari kaum musyrikin, di antara Talhah bin Abi Talhah, kemudian Abu Sa'ad bin Abi Talhah, ya, kemudian Mas'ud bin Abi Talhah dari Bani Abdul Dar. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini 3 orang ini memang jago-jagonya, ya, jago-jago dan musyrikin. Nah, barakallahu fikum, sehingga sangat percaya dirinya mereka, barakallahu fikum, ya, untuk apa? Untuk menghadapi kaum muslimin. Ini emosi amarah sudah membara-bara ini, ya, barakallahu fikum. Nah, karena ada orang tuanya yang mati di Badar, ada saudaranya, ya, barakallahu, bahkan tidak hanya itu, ya, kurang lebih sekitar 14-an orang wanita juga ikut dalam perang Uhud tersebut dari kalangan musyrikin. Ya. Nah, diantaranya istri Abu Sufyan sendiri, Hindun. Ya, barakallahu fikum. Yang tugas mereka, barakallahu fikum,
memprovokasi suami-suami mereka ataupun para laki-laki mereka, barakallahu fikum, agar terus berperang sampai mati. Ya. Dan memang ini strategi dari Abu Sufyan membawa para wanita. Jadi wanita-wanitanya termasuk tokoh-tokoh juga di antara prajurit-prajurit yang berperang ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, dengan semboyan demi semboyan, barakallahu fikum. Ya, nah, ya, kalau mereka mundur, ya, ada yang mengatakan ingin berpisah, ya, barakallahu fikum, atau mereka harus siap kami diambil oleh laki lain. Itu aib bagi mereka. Ya, nggak mau istri-istri mereka sampai barakallahu mereka kehilangan istri-istri mereka. Ya, nah, sehingga itulah fungsinya dibawa serta para wanita. Nah, ya, barakallahu fikum. Baik. Kita akan coba gambarkan pemetaannya, barakallahu fikum. Nah, kita gambarkan dulu, atau sebelumnya, sebelum kita masuk kepada medan Uhud. Setelah barakallahu fikum, ya, kaum musyrikin mempersiapkan diri sedemikian hebatnya, berita ini sampai kepada Nabi SAW 1 minggu sebelum terjadi perang tersebut. Perang tersebut terjadi di hari Sabtu. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka Nabi SAW sempat bermimpi. Di antara mimpi beliau SAW, barakallahu fikum, beliau bermimpi bahwasanya akan banyak sapi-sapi yang disembelih. Nah, barakallahu fikum. Sehingga beliau menakwilkan mimpi ini bahwasanya akan banyak dari kalangan muslimin yang akan gugur. Nah, ya. Kemudian barakallahu fikum, di antara mimpi beliau juga pedang beliau patah. Ya. Dan beliau menakwilkannya, barakallahu fikum, ada di antara keluargaku yang juga akan gugur. Nah, lalu beliau juga bermimpi pedang masuk ke dalam sarungnya. Beliau menakwilkan Madinah aman, Madinah tidak tersentuh. Ya, barakallahu fikum. Dan memang seperti itulah nanti, ya, tergambarkan, ya, dari mimpi Nabi SAW yang beliau takwilkan sendiri, kejadian yang nanti akan terjadi di perang Badar, di perang Uhud. Nah, terjadilah musyawarah, ya, terjadilah musyawarah di antara kaum muslimin. Yang pada saat itu, barakallahu fikum, Rasul sendiri melemparkan sebuah usulan di majelis musyawarah. Jadi dalam musyawarah itu ada muhajirin, ada ansar, baik yang senior maupun yang sigar. Ya, barakallahu fikum. Nah, ada juga disusupi oleh orang-orang munafik. Nah, ya, barakallahu fikum. Maka Rasul SAW menawarkan kepada mereka terlebih dahulu. Jadi Rasul yang melemparkan usulan terlebih dahulu. Bagaimana berita tentang tantangan di Uhud sudah tersebar. Ya, maka beliau menawarkan, barakallahu fikum, bagaimana kalau kita tetap di Madinah. Nah, kita tetap di Madinah. Ya, kenapa? Ya, karena memang kota Madinah itu sangat strategis. Nah, ini saya gambarkan kota Madinah ketika itu. Baik. Jadi kota Madinah, ikhwan fillah rahimahullah, pada saat itu, ya, baik dari sisi timur dan barat, ini tertutupi dengan batu-batu besar. Ya, tertutupi dengan batu-batu besar. Ya, nah, tertutupi dengan batu-batu besar. Dan banyak terhalangi oleh pohon-pohon kurma. Terhalangi oleh pohon-pohon kurma. Di setiap sisinya pohon-pohon kurma. Ya, barakallahu fikum. Ini pohon-pohon kurma lah gambarannya. Nah, salah satu akses masuk ke kota Madinah itu hanya melalui, ya, arah utara. Nah, ini salah satunya pintu masuk ke kota Madinah. Nah, ini penduduknya, ini rumah-rumah di sini semua. Sehingga Nabi SAW mengusulkan, barakallahu fikum, tetap di Madinah, ya,
apabila mereka datang ke Madinah, ya barakallahu fikum, apabila mereka datang ke Madinah, maka kita bisa menyerang mereka di satu arah. Hanya arah sini. Jadi kita bisa menyerang mereka dari lorong-lorong jalan rumah kita, ya, dari atas-atas bebatuan kita, ya barakallahu fikum. Nah, ya, di atas rumah-rumah kita. Jadi akhirnya mereka tidak akan sulit untuk menembus Madinah. Di sini nggak mungkin karena ada bebatuan yang besar. Nggak mungkin masuk di sini, nggak mungkin. Ya, barakallahu fikum. Jadi hanya satu pintu. Nah, makanya Nabi SAW mengusulkan demikian. Ya, juga tentunya dari takwil mimpi yang beliau sebutkan, Madinah aman. Di takwil pedang yang masuk ke dalam sarungnya. Barakallahu. Nah, ketika musyawarah itu, ikhwan fiddin rahimahullah, yang langsung bersuara ada siapa? Adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin. Dia langsung, iya benar wahai Rasulullah, cocok itu wahai Rasulullah. Kita tidak usah ke Uhud. Ngapain kita ke Uhud? Biar kita di sini saja. Kita bertahan di Madinah. Ya barakallahu fikum. Kalau mereka datang ke sini, kita bisa menyerang mereka dari atas-atas rumah kita, dari gang-gang jalan rumah kita. Ya barakallahu fikum. Nah, tapi tentu ya hati Nabi dan hati Abdullah bin Ubay bin Salul ya itu berbeda. Hati Nabi dan para kibar sahabat-sahabat senior, memang mereka betul-betul ingin menjaga darah kaum muslimin, ya, dan tidak terpancing dengan kemarahan musyrikin. Ya, barakallahu. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul tentu karena dia malas, takut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk mati. Nah, sehingga ketika ada usulan ini, dia yang paling keras suaranya untuk menyepakatinya. Nah, ya barakallahu fikum. Namun ada sigar sahabat, ada sahabat-sahabat yang junior, barakallahu fikum, yang mereka ketika di perang Badar tidak ikut. Mereka memberikan usulan, ya Rasulullah, lebih baik kita pergi ke Uhud, kita sambut mereka di Uhud, ya Rasulullah. Dan memang nadanya sedikit memaksa Rasul alaihissalam. Ya Rasulullah, kami nggak sempat ikut perang Badar, wahai Rasulullah. Izinkan kami untuk ikut perang Uhud, ya Rasulullah. Kita sambut mereka di Uhud, ya Allah. Kita mati di Uhud, wahai Rasulullah SAW. Namanya anak muda, ya, jiwa semangatnya begitu membara. Nah, maka rupanya ada, barakallahu fikum, pendapat yang satunya. Mungkin kalau tadi semuanya diam, ya, mungkin pendapat yang pertama sesuai dengan pendapatnya Rasul alaihi wasallam. Tapi ada jawaban yang satunya, barakallahu fikum. Akhirnya majlis musyawarah hening. Para sahabat senior saling berbisik. Kok itu anak-anak kita kok seperti itu? Kok seperti memaksa Rasul alaihi wasallam? Sudah, ya, udah biarkan itu keputusan Rasul alaihi wasallam. Maka selesailah majlis tersebut tanpa jawaban yang pasti. Nah, ini berlangsung 2 hari. Keputusannya berlangsung 2 hari setelah musyawarah tersebut. Ya barakallahu fikum. Nah, kemudian masuk di hari yang kedua, barakallahu fikum, para sahabat yang junior tadi dinasihati sama sahabat-sahabat yang senior untuk minta maaf kepada Rasul SAW karena terlalu memaksakan kehendak mereka. Nah, akhirnya mereka berbondong-bondong datang ke mana? Berbondong-bondong, barakallahu fikum, datang ke rumahnya Rasul SAW dengan mengetuk rumahnya Rasul SAW. Ya barakallahu fikum. Rupanya yang mengejutkan, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di pagi itu, ya, di Sabtu pagi itu, barakallahu fikum, tiba-tiba Rasul membuka pintu rumahnya dalam keadaan sudah memakai pakaian perang. Ya, beliau memakai baju perang, ya barakallahu fikum, lengkap dengan helm besi, dengan lengkap dengan atribut perang, dan membawa pedangnya, barakallahu fikum. Maka mereka kaget, ya, sampai-sampai mereka masih mengatakan, ya Rasul, mohon maaf ya Rasul, nggak perlu, usulan kami itu nggak perlu digubris, nggak perlu ditanggapi. Ya barakallahu fikum. Maka mendengar ini, Rasul langsung membuka pedangnya dan menancapkan ke tanah, terhembuskan ke tanah. Tidak pantas bagi seorang nabi
Ya, apabila sudah memakai baju perangnya, dia membuka kembali, melainkan keputusan itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal ini, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, terbakarlah semangat para pemuda-pemuda ini, dan tersenyumlah para sahabat-sahabat senior, ya, menyambut barakallahu fikum keputusan Nabi alaihi salatu wassalam. Di luar dugaan, Nabi memutuskan untuk menyambut musyrikin di Uhud. Menyambut musyrikin di Uhud, barakallahu fikum. Beliau yang pertama kali sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga seketika itu langsung barakallahu fikum kaum muslimin pulang ke rumah-rumah mereka, mengambil pakaian perang mereka, menyiapkan alat-alat pertempuran mereka untuk mengiringi Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Tiba-tiba melihat fenomena ini, Abdullah bin Ubay bin Salul terkaget-kaget. Ya, barakallahu fikum. Kok jadi perang ini? Dia pun mulai sejak di Madinah sudah mulai melancarkan provokasi-provokasi, ya, kepada orang-orang yang memang hatinya ada kemunafikan, barakallahu fikum, untuk meninggalkan jihad tersebut, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, na'am, berangkatlah di pagi hari tersebut, ya, kaum muslimin barakallahu fikum, ya, menuju Badar, menuju Uhud, barakallahu fikum, ya, dengan terkumpulnya 1000 pasukan, ya, terkumpulnya 1000 pasukan. Nah, jadi menganggap aja Madinah, ya, melakukan perjalanan. Jarak dari Madinah ke Uhud itu kurang lebih 5 km. 5 km. Barakallahu fikum. Namun sampai di suatu tempat, ya, barakallahu fikum, akhirnya provokasi daripada Abdullah bin Ubay bin Salul berhasil. Tiba-tiba di suatu tempat yang tadinya mereka 1000-an pasukan berbondong-bondong datang, mulai keluar kembali ke yang lain sambil jalan, yang lain jalan terus. Ini tiba-tiba lagi jalan langsung balik, mundur, ya, atau putar balik, barakallahu fikum. Maka melihat fenomena ini, kok ada yang pulang, ya, barakallahu fikum. Nah, Umar bin Khattab ketika itu melihat fenomena ini, langsung melapor kepada Nabi alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ada di antara kita yang kembali ke Madinah. Bagaimana ini, wahai Rasulullah? Apakah kita tangkap mereka dan penggal mereka saja hari ini, wahai Rasulullah?" Jangan, biarkan. Ya, barakallahu fikum. Beliau tidak mau ada kabar yang terdengar bahwasanya kaum muslimin saling bunuh juga di situ, barakallahu fikum. Maka Rasul membiarkan sekitar 300 pasukan kembali ke, dan ini keumumannya mereka ada orang-orang munafikin yang terpapar provokasi Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga tersisalah 700 pasukan. Nah, baik, ketika mendekati Uhud, Rasul alaihi wasallam mengecek pasukan, ya, mengecek pasukan. Di antaranya beliau yang beliau cek adalah apakah ada anak-anak yang ikut ini, ya, barakallahu fikum. Nah, maka ketika dicek, ya, kan mereka juga kadang ada yang pakai baju perang gitu, ya, jadi apa, seperti sembunyi gitu di helm-helm mereka, tapi kadang lihat postur atau lihat kabar ada beberapa yang ikut, akhirnya ketahuan. Di antaranya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketahuan ikut padahal usianya belum lagi 15 tahun. Nah, di antara juga Al-Bara bin Azib ketahuan ikut, ya, barakallahu fikum, usianya belum genap lagi 15 tahun. Nah, ketika istilahnya ketangkaplah, kerazia lah, ada para sahabat yang ikut yang masih kecil-kecil, maka Rasulullah SAW suruh pulang. Kalian pulanglah, kalian belum dewasa, ya, nanti saja. Dan ketahuilah, dalam sebuah riwayat disebutkan
Abdullah bin Umar dan beberapa sahabat yang masih kecil ketika disuruh pulang, itu mereka menangis. Ya, seperti anak kecil, anak balita menangis. Kesedukan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kalau anak-anak kita, waktu mungkin kita dulu, kalau nangis seperti itu biasanya kalau nggak diajak mana rekreasi, ya kan? Ya, barakallahu fikum. Tapi ini mereka tidak diajak rekreasi ke jannah, rekreasi ke surga. Mereka menangis sejadi-jadinya. Ya, tidak diizinkan untuk ikut. Padahal sudah sembunyi-sembunyi dan tidak ketahuan. Barakallahu, tapi ketahuan juga. Qadarullah wa masya'afa'al. Mereka pun menangis, barakallahu fikum. Ya, naam, ditinggal oleh pasukan yang melanjut ke Uhud. Nah, ada dua pemuda ketika itu yang memang sebenarnya masuk kategori anak-anak, di antaranya Rafiq, ya, dan Samurah, ya, barakallahu fikum. Mereka punya alasan, wahai Rasulullah, izinkan saya ikut, kata Rafiq. Kenapa? Saya ahli memanah, wahai Rasulullah. Ya, dites sama Rasulullah. Oh iya betul, jago rupanya panahnya. Dites, tepat sasaran, barakallahu fikum. Nah, ya sudah, Rafiq ikut. Samurah, ya Rasulullah, saya juga ikut, ya Rasulullah. Kok Rafiq diajak, saya enggak? Ya, barakallahu. Nah, saya bisa, bahkan saya bisa mengalahkan Rafiq, wahai Rasulullah, kata Samurah. Dengan cara apa? Dengan bergulat. Ya, barakallahu fikum. Memang Samurah dikenal dengan badannya agak gempal. Ya, barakallahu fikum. Akhirnya dites, gulat. Terbantinglah Rafiq, betul memang Samurah lebih kuat. Maka Samurah pun diajak. Nah, melihat fenomena ini makin nangis menjadi-jadi. Abdullah bin Umar, Al-Bara bin Azib, dan yang lainnya, karena ada temannya diajak, mereka nggak diajak. Ya, mereka menangis. Tapi karena ini keputusan Rasul alaihi salatu wassalam, mereka pun menerimanya. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Sampailah mereka di Uhud. Ya. Nah, kita gambarkan dulu gunung Uhud. Baik, kita kasih mata angin utara, barat, timur, selatan. Ya. Kurang lebih inilah gunung Uhud. Gunung Uhud, ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, itu panjangnya sekitar 7 km. Panjangnya. Ya. Lebarnya panjang. Lebarnya sekitar 3 km. Lebarnya. Ya. Tingginya sekitar 1077 meter. Ya, tingginya. Nah, inilah penampakan Gunung Uhud. Baik. Setelah pasukan kaum muslimin tiba di Uhud, barakallahu fikum, Rasulullah pun membuat strategi. Nah, ya. Pertama, kenapa perang itu mereka sambut musyrikin itu di pagi hari? Ya, karena kan perjalanan dulu. Ya, Rasul ingin nanti titik start perangnya, mulai perangnya itu di waktu duha. Kenapa? Karena waktu duha, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, kalau waktu duhur kan matahari di atas. Nah, waktu duha matahari masih di sini posisinya. Ya. Nah, kaum musyrikin itu datang dari arah barat. Ya, jumlahnya 3.000 pasukan. 3.000 pasukan. Ya, kita kasih gambar banyak sedikit, biar kelihatan banyak mereka. Nah, ini anggaplah orang-orang kita. Nah, ini formasinya seperti ini mereka. Nah, di sini Khalid bin Walid, di sini Ikrimah. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian strategi Rasulullah SAW di sisi selatan daripada
Uhud itu ada sebuah bukit yang nama asalnya adalah Jabalul Ainain. Ya, jadi nama asalnya itu Jabal Al-Ainain. Ya, katanya di sini dulu ada mata air, 2 mata air. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi ketika Rasul menjadikan bukit Uhud ini sebagai salah satu strategi peperangan dengan memerintahkan 50 pasukan pemanah ya untuk naik ke tempat ini, barakallahu fikum, sehingga dikenallah dengan Jabal Rumat. Ya, gunungnya para pemanah. Baik. Beliau menugaskan Abdullah bin Jubair sebagai pimpinan 50 pasukan tadi, barakallahu fikum. Nah, ya, di sini. Nah, posisi kaum muslimin ya, mereka lebih sedikit. Nah, jadi posisi perangnya Bukit Rumah ada sedikit ke belakang dibandingkan barisan barisan pasukan yang langsung akan bertempur di medan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tugasnya pasukan memanah ini, barakallahu fikum, adalah untuk menjadi pengintai. Ya, kalau ada yang mencoba masuk dari sini, mereka panahi. Atau juga membantu, ya, apabila sudah berhasil menembus sini, mereka panahi. Nah, itulah tugas mereka, barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, kemudian di antara strategi Nabi SAW, Nabi berpesan kepada mereka pasukan pemanah, ya, ingatlah oleh kalian, ya, apapun yang terjadi, ya, apakah kami, mayat-mayat kami dimakan oleh burung-burung, artinya mereka apabila kita kalah, jangan turun, ya, ataupun kalau kita menang, ya, berhasil mengalahkan mereka, jangan turun dulu sampai ada perintah dariku, kata Nabi SAW. Sampai ada perintah dariku, kata Nabi SAW. Nah, baik, sehingga berdirilah mereka di sini. Nah, baik. Kemudian qul rahimani rahimakumullah, posisi Rasulullah ketika itu tidak di depan, tidak di belakang, tapi di tengah. Ya, tapi di tengah. Apa fungsinya? Ya, untuk mengemando yang di depan dan juga tahu pasukan yang di belakang. Ya, tapi betul-betul di tengah Nabi SAW. Nah, ya, nah ini. Kemudian sebelum berlangsungnya peperangan, Nabi SAW menawarkan, ya, beliau membuka satu pedangnya, beliau menawarkan siapa yang mampu menunaikan hak pedang ini. Ya, barakallahu fikum. Jadi kan para sahabat lagi di briefing oleh Nabi, semuanya duduk. Ya, barakallahu fikum. Rasul berdiri, ya, Rasul membuka pedangnya. Siapa di antara kalian yang mau menunaikan hak pedang ini? Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Tapi Rasul masih belum menunjuk siapa yang memegangnya. Tiba-tiba dari belakang muncullah, barakallahu fikum, dari orang-orang tadi muncullah Abu Dujana. Saya, wahai Rasul alaihissalam, saya yang akan menunaikan haknya. Rasul bertanya, apa haknya? Ya, haknya adalah, wahai Rasul, ya, terus memegang pedang ini, ya, dan membantai atau membunuh kaum musyrikin, ya, sampai titik darah penghabisan, ya, sampai pedang ini patah. Selama belum patah, terus, ya, cari incar itu musyrikin. Nah, maka beliau pun, aku akan menunaikan haknya, wahai Rasul alaihissalam. Maka pedang itu diberikanlah kepada Abu Dujana. Dan ketika itu pedang itu ditancap dulu ke tanah, ya, barakallahu fikum. Kemudian Abu Dujana pun memakai imamahnya yang berwarna merah. Ya, kata orang-orang, Abu Dujana kalau sudah memakai imamah
yang warna merah, tidaklah dia bertarung melainkan sampai pada titik darah penghabisan, sampai mati. Nah, ya, dia pakai imamahnya warna merah. Nah, ya barakallahu fikum. Kemudian dia cabut pedangnya Nabi alaihissalam dan dipegang di pundaknya, lalu dia jalan di depan. Ya, dia keluar dari sini barakallahu fikum. Dari musyawarah saja keluar. Nah, dia berjalan di sini. Di depannya musyrikin. Ini musyrik lagi melihat. Ya, jalannya ini kurang lebih ya, jalannya tantang berganting. Sambil matanya ini melihat. Kamu musyrikin di semuanya, bukan antum maksudnya, ini barisannya. Nah, ya, barakallahu fikum. Matanya sambil menatap, tatapan tajam dengan sedikit senyuman. Ini tatapan yang lebih mengerikan. Tatapan yang penuh dengan intimidasi. Ya barakallahu fikum. Dia tatap sambil senyum. Kan? Balik-balik, bolak-balik. Ya, dengan pedang Nabi alaihissalam. Seperti seorang singa yang kalau sudah dilepas, barakallahu fikum, ikatannya dia langsung masuk menyerang mangsanya, barakallahu fikum. Nah, ya, kata Nabi alaihissalam, Allah membenci jalan yang seperti itu kecuali ketika di medan jihad, di medan perang. Ya barakallahu fikum. Pantang bertenteng dia jalan di hadapan kaum musyrikin. Nih, bola balik, mundar mandir. Nah, sini. Barakallahu fikum. Nah, sudah cerita rahimahullah, terjadilah al-mubarazah, duel tanding. Ya, terjadilah duel. Nah, biasa seperti itu. Kebiasaan peperangan di zaman dahulu, nanti tidak hanya di bangsa Arab, di Romawi juga, Persia, memang itu sudah masyhur. Jadi sebelum saling baku tempur, saling bertemunya para barakallahu pasukan tadi, ada istilahnya pertunjukan mubarazah, duel. Barakallahu. Sehingga muncullah jago-jago tadi yang memegang bendera tadi. Muncullah Talhah bin Abi Talhah dari musyrikin, dari Bani Abdul Dar, ya, melawan Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam. Barakallahu fikum. Disebutkan teknik, disebutkan juga teknik bagaimana Zubair melawan Talhah bin Abi Talhah. Ya barakallahu fikum. Ya, jadi Talhah bin Abi Talhah itu di atas unta dia. Maju ke depan dia dengan untanya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian Zubair bin Awam, ya, ketika keluar dari pasukan muslimin, dia jalan pelan sampai dia lari kencang, langsung gak basa-basi, langsung lompat, dia naik ke untanya. Bayangkan unta kan tinggi, berhasil dia lompat naik ke belakang si Talhah yang sedang menunggangi unta, langsung dia tancap di sini. Ya, naik dia langsung tancap, keluar darahnya sampai jatuh. Si Talhah sudah jatuh, langsung eksekusi. Penggal kepalanya. Disebutkan oleh Ibn Hisham di dalam syarahnya. Nah, jatuh terpenggal. Ya barakallahu fikum. Nah, muncul lagi Abu Sa'ad bin Abi Talha melawan Hamzah. Ya, melawan Hamzah. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat, biasanya kalau orang-orang dalam peperangan pasti dia memegang pedang dan perisai. Ya. Tapi untuk Hamzah, beliau tangan kanannya dengan pedangnya, tangan kiri juga dengan pedangnya, nggak butuh perisai. Barakallahu fikum, tidak butuh perisai. Jadi dua-dua pedang. Ya barakallahu fikum. Nah, maka ketika keluar Abu Sa'ad bin Abi Talha, Hamzah pun keluar. Nggak butuh lama, nggak butuh sejam 2 jam. Ya barakallahu fikum, langsung dieksekusi oleh Hamzah. Kalahlah Abu Sa'ad. Keluar lagi barakallahu fikum Mas'ud bin Abi Talha. Bayangkan ini tiga-tiganya saudara kandung ini dari musyrikin. 3 saudara kandung ini mati dalam kesyirikan, dan bapaknya juga berarti apa? Mendapatkan jariah kesyirikan mereka. Abu Talha. Nah,
Ya, mati dia. Masuk lagi Mas'ud berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, barakallahu fikum. Nah, juga kalah mereka dan jatuhlah bendera-bendera yang mereka pegang, dan ini membuat gentar kaum muslimin. Nah, sebelum beradunya antara dua pasukan, barakallahu fikum, kalau musyrikin menyemangati, barakallahu fikum, prajurit-prajurit mereka dengan syair-syair, tapi kaum muslimin disebutkan oleh Ibnu Hisham, ya rahimahullah, kaum muslimin hanya satu kata yang diucapkan secara serentak, yaitu apa? Al-maut, al-maut, al-maut. Semuanya menggema itu suara al-maut. Tahu ya al-maut? Kematian, kematian, kematian. Gimana nggak jatuh tuh mentalnya? Barakallahu fikum kaum musyrikin. Kalau mereka bersair-sair, barakallahu fikum, kaum muslimin cuma satu, al-maut, al-maut. Nah, kematian, kematian. Barakallahu fikum. Nah, maka ketika jatuh ini nggak berlangsung lama, langsung al-maut, al-maut, langsung ya serang. Nah, inilah yang membuat jatuh mental. Mereka berpikir jago-jagonya mati nih, sehingga mereka nggak sempat bergerak lebih jauh, langsung disergap oleh muslimin. Barakallahu. Termasuk Abu Dujana yang langsung masuk ke barisan musyrikin, langsung merangsek, langsung tabung, langsung nggak bisa gambarlah bagaimana itu pertarungannya. Dan Abu Dujana juga orang yang pertama, barakallahu, menembus ya sampai di hadapan para wanita ini. Dia berhasil membunuh sampai pada titik pertahanan terakhirnya musyrikin. Nah, ketika sampai di pertahanan terakhir mau dia bunuh, rupanya terlihat bahwasanya itu perempuan. Ya, mau dipenggal itu kepalanya, rupanya ada perempuan, langsung nggak jadi. Ya, ketika ditanya kenapa kamu tidak membunuh yang satu itu, ya itu perempuan, aku tidak mau pedangnya Rasul alaihi wasallam tercemari dengan ada darah wanita ya di pedang Rasul alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Nah, demikian pula Hamzah. Hamzah juga barakallahu fikum yang berhasil masuk di barisan paling terakhir ini, barakallahu fikum. Ya, nah Hamzah ketika itu, ikhwan fillah rahimahullah, kita tahu dua tangannya penuh dengan pedang, barakallahu fikum, ya, sampai akhirnya dia bertemu dengan Siba bin Abdul Uzza, ya, barakallahu fikum. Nah, bertemu dengan Siba ini juga jago juga dan musyrikin, dan memang mereka dulu ketika di Mekah saling kenal, saling sama-sama jago ini, ya. Siba dia tidak masuk Islam di barisan musyrikin, Hamzah yang sudah masuk Islam di barisan muslim, ini sama jago-jagonya Mekah ketika itu. Ya, nah, Siba artinya tahu? Artinya binatang buas. Hamzah artinya apa? Singa atau harimau, masuk itulah kategori itu. Ya, macan, barakallahu. Nah, ikhwan fillah rahimahullah, ada faedah juga. Memang di zaman dahulu orang tua itu senang menamakan nama anaknya dengan nama-nama hewan. Ya, barakallahu fikum. Ya, Siba binatang buas, Hamzah macan, barakallahu fikum. Ya, nah, bahkan sampai kita tahu Raja Fahad itu juga masuk kategori macan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, dengan nama-nama binatang buas. Bahkan kakek Nabi alaihi wasallam ada yang bernama Kilab. Apa artinya Kilab? Anjing. Ya, tapi mereka mengambil sisi positifnya anjing. Kenapa dikasih nama Kilab? Karena anjing itu dikenal dengan keamanahannya. Ya, anjing itu, ya barakallahu fikum, ya lebih amanah dia dibandingkan manusia itu sendiri. Nah, jadi bukan suatu celaan ya, barakallahu, ketika itu barakallahu fikum dengan menamakan anaknya anjing. Ya, kakek Nabi namanya Kilab. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, nah ketika ketemu Siba, Hamzah ketemu Siba, barakallahu fikum, Hamzah mengatakan, ya Siba, ibnu ummi Ammar, muqatta'atul buthur, atau haddaka Allah wa Rasuluh. Ya, barakallahu fikum. Wahai Siba, putranya Ammar. Coba perhatikan kalimat ini penuh dengan intimidasi. Ya,
Hamzah tidak memanggil wahai Siba putranya Abdul Uzza, tidak. Tidak disebut nama bapaknya, tapi yang disebut nama ibunya. Ini suatu penghinaan. Ya barakallahu fikum. Ini suatu penghinaan kalau ada anak laki-laki, bapaknya masih hidup, tapi justru dipanggil dengan dilakopi kepada ibunya. Ya. Dan tidak sampai di situ barakallahu fikum. Ibunya terkenal sebagai tukang jagal. Tapi jagal apa ini? Muqatti'atul bubur. Mohon maaf ya, tukang sunat perempuan. Ya, tukang sunat, ya, mantrinya perempuan, tukang sunat. Nah, lihat, Hamzah memanggil dengan panggilan ini, melemahkan, menjatuhkan harga diri Siba. Ya, barakallahu fikum. Ya Siba, ya putranya Anwar, tukang jagal alat kelamin wanita. Ya, apakah engkau ingin menentang Allah dan Rasulnya? Nah, ini sekaligus apa? Trik agar orang yang disebut itu terbakar emosi. Orang kalau sudah emosi, tidak akan terarah dia apa? Ketika berperang atau ketika berkelahi, ya kan? Dengan emosi sulit mengontrol strategi. Nah, dari sinilah barakallahu fikum, Siba langsung marah, langsung menyerang Hamzah, dan tidak butuh waktu lama Hamzah langsung bisa membunuh, ya, bahkan memenggal kepalanya Siba. Nah, barakallahu fikum. Sampai jam berapa? Baik. Ini masih pertengahan perang lagi ya? Aduh. Baik, ya. Kita lanjut lagi ya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian Hamzah terus berperang dengan dua pedangnya, ke kanan, ke kiri. Barakallahu fikum. Nah, qadarallahu ma syafa'al, ada seseorang yang mengintai. Siapa namanya? Wahsy. Dia tidak ada urusan, nama di perang itu tidak ada urusan. Dia seorang budak. Tapi dia dijanjikan untuk dimerdekakan kalau berhasil membunuh Hamzah. Tidak ada yang lain. Ya, targetnya hanya Hamzah. Ya barakallahu fikum. Nah, maka Wahsy, tidak ada Wahsy di sini. Ya, Wahsy itu di belakang. Ya, sendiri dia. Dia intai, lihat kanan, dia kiri dengan tombaknya. Dia memang terkenal apa? Pelempar tombak yang handal. Ya, barakallahu, dia intai Hamzah. Dia tidak mau masuk ke dalam medan pertempuran itu, tidak ada urusan dia ingin merdeka aja. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka sudah ditemukan Hamzah, barakallahu fikum. Ya, dia siap-siap, dia keker Hamzah. Pas Hamzah kembali ke arah dia, langsung dia lempar panahnya, dan subhanallah, ya, panahnya masuk ke dalam dari perut Hamzah dan tembus, ya, ke bagian apa? Dari kemaluan, tembus ke bawah di antara selangkangan. Nah, barakallahu fikum, tembus. Ini menggambarkan bahwasanya Hamzah tidak butuh baju besi yang komplit ketika berjihad. Hanya ala kadarnya saja. Ya, buktinya bagian bawah nggak ditutupi oleh Hamzah dengan baju besi. Nah, dari situlah Hamzah terkena. Dan ketika itu, ikhwan fillah rahimahumullah, Hamzah melihat dia melempar, karena ketika dia membalik ke sini, barulah tombak itu mengenai perutnya. Ya barakallahu fikum. Nah, ketika itu Hamzah masih bisa ingin mendekat kepada Wahsy, ingin mendekat, ingin menghajar Wahsy. Barakallahu, tapi darah terus banyak keluar, akhirnya beliau jatuh. Ya barakallahu fikum, sebelum sampai kepada Wahsy, jatuh dan beliau wafat. Beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga cerita ikhwan fillah rahimahumullah, terus dipukul mundurnya kaum musyrikin. Ya barakallahu fikum. Nah, ya, sampai pasukan pemanah ini nggak ada kerjaan. Kok nggak ada yang lewat-lewat nih, ya kan? Barakallahu fikum. Nggak ada kerjaan kita. Nah, sempat beberapa kali Khalid bin Walid coba, tapi sempat nggak bisa. Barakallahu fikum. Nah, Ikrimah nggak mungkin lewat sini. Nah, ini juga strategi. Anda lupa tadi strategi Nabi Alaihissalam. Mereka itu, punggung mereka, belakangnya mereka itu gunung Uhud. Sehingga gunung Uhud ikut melindungi kaum muslimin. Ya barakallahu fikum. Jadi nggak bisa dipotong dari bagian kiri, karena butuh 3 km kurang lebih untuk memutar, butuh naik sekitar 1077 meter lagi untuk bisa tembus dari belakang, mustahil. Ya barakallahu fikum. Ya, dan pada saat itu juga matahari juga
bersama kaum muslimin, menyinari, menyilaukan kaum musyrikin. Ya barakallahu. Sehingga di sini satu-satu caranya. Barakallahu. Dan di sini ada pasukan Oman. Jadi kalau strategi Mina 100% itu Rasul, Masya Allah, sudah tidak bisa ditembus. Tapi qadarullah wa masyaallah, sebagaimana yang kita tahu, ya, celah itu justru datang dari kesalahan kaum muslimin itu sendiri. Kesalahan kaum muslimin itu sendiri. Nabi sudah mewasiatkan jangan turun apapun yang terjadi, tapi mereka melihat itu teman-teman kau udah ambil ghanimah. Ya barakallahu fikum. Berarti perang sudah selesai, udah turun. Abdullah bin Jubair mengatakan jangan turun, jangan turun. Kan kata Rasul jangan turun sampai beliau sendiri yang memerintahkan untuk turun. Ya. Tapi ini sudah selesai, wahai Abdullah bin Jubair. Akhirnya turunlah barakallahu fikum beberapa pasukan, tinggal kurang lebih 7 atau 8 orang saja yang ada di atas bukit umat ini, barakallahu fikum. Nah, ya, kemudian ikhwan fillah rahimahullah melihat peluang ini, menjadi pada turun. Melihat peluang ini barakallahu fikum, langsung Khalid bin Walid. Ini memang strategi Khalid yang pernah dia pelajari di Romawi. Ya, barakallahu fikum. Nah, Khalid langsung barakallahu bersegera dengan pasukan berkudanya, ya, memotong dari sayap kanan sampai masuk di bagian sini. Bayangkan ikhwan fillah rahimahullah, ini pertahanan paling kuat tadinya, gara-gara turunnya pasukan mana, akhirnya jebol pertahanan ini, dan barakallahu fikum, ya, musyrikin pun berhasil mengepung, ya, kaum muslimin. Kaum muslimin tengah-tengah. Ya barakallahu fikum. Nah, pada saat itu mulai chaos, kacau balau di pasukan kaum muslimin. Kaget tiba-tiba dari belakang kok ada yang nyerang. Ya, tentunya sebelumnya dihabisi dulu ini. Ya, di sini habis dulu ini, yang pasukan lain putar. Dan termasuk Abdullah bin Jubair juga wafat pada saat itu, barakallahu fikum. Nah, ya, maka terkepunglah kaum muslimin. Ya, terkepunglah kaum muslimin, sudah mulai chaos di keadaan. Ya barakallahu fikum. Terlebih lagi ketika itu barakallahu fikum, ya, Mus'ab bin Umair. Mus'ab Umair diberikan amanah oleh Rasul untuk memegang pancinya kaum muslimin dari kalangan muhajirin. Ya barakallahu fikum. Nah, ya, adapun dari kalangan Ansar dibagi dua, dipegang oleh suku Aus dan suku Khazraj. Ya barakallahu fikum. Nah, ya, kalau dari suku Aus yang memegangnya Usaid. Ya. Nah, dari suku barakallahu fikum Khazraj yang memegangnya Khabbab. Ya, bin Munzir. Nah, ini. Akhirnya barakallahu fikum, terkepunglah kaum muslimin. Ya barakallahu fikum. Nah, dan Ibnu Qamiyah dari pasukan musyrikin melihat, ya, sosok Rasul alaihissalam, dan rupanya itu bukan Rasul, tapi siapa? Mus'ab bin Umair. Yang memang Mus'ab bin Umair kalau sudah pakai pakaian perang itu perawakannya mirip persis seperti Rasul alaihissalam. Nah, dan di sini juga barakallahu fikum, Ibnu Qamiyah langsung barakallahu fikum menghadap, menghantam Mus'ab bin Umair yang sedang memegang bendera dengan tangan kanannya. Ya barakallahu fikum. Nah, ketika berhasil memutus barakallahu fikum tangan Mus'ab bin Umair yang sedang memegang bendera dengan tangan kanannya, putus tangan kanannya, benderanya jatuh, tapi enggak jatuh ke bawah, belum. Jatuh masih tertancap, langsung pegang dengan tangan kirinya. Jangan sampai bendera itu jatuh, langsung beliau coba melawan. Ya barakallahu fikum. Dan tangannya sampai siku ini udah putus. Ya barakallahu fikum. Nah, inilah kurang lebih tangannya, tinggal. Ya. Kemudian beliau mencoba melawan Ibnu Qamiyah. Lagi-lagi tangan beliau dari kirinya diputus. Ya barakallahu fikum. Dipenggal tangan kirinya, terjatuh barakallahu fikum. Bendera tersebut terlepas di tangannya, tinggal siku dan siku. Tapi yang menjadi fokus Mus'ab bin Umair ketika itu bukan menyerang, tapi mempertahankan bendera jangan sampai tumbang, jangan sampai jatuh. Sehingga ketika itu Mus'ab bin Umair pun memegang bendera tersebut dengan tangan yang tersisa, sampai dipukul dari belakang barakallahu fikum. Mus'ab bin Umair terjatuh, terduduk seperti ini, langsung wafat di tempat. Tapi dalam keadaan Abbas sedang memegang bendera.
Bendera masih tegak, jadi tertancap di tubuhnya Mus'ab bin Umair. Bendera masih nggak jatuh, bendera itu masih tegak. Tapi Mus'ab di bawah pelukan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ini salah seorang mujahid Islam, Mus'ab bin Umair, yang luar biasa. Barakallahu fiikum. Nah, ya, beliau amanahnya memegang bendera, jangan sampai jatuh bendera itu. Pesan Nabi Aisyah. Karena kalau bendera jatuh itu pertanda bahwasanya mau kalah ini pasukan. Sehingga beliau tidak sempat menyerang, tapi beliau bertahan. Ya, ketika itu barakallahu fiikum. Sampai akhirnya beliau syahid dalam keadaan memeluk bendera tersebut. Barakallahu fiikum. Nah, sehingga Ibnu Qamiyah mengatakan, Muhammad qad qutil, Muhammad qad qutil, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh, dan menggembala suara Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Maka barakallahu fikum, para sahabat juga ikut mendengarkan. Akhirnya, nah barakallahu fikum, terbagilah menjadi 3 kelompok ketika itu kaum muslimin. Kelompok yang pertama ada terus berperang, tidak peduli barakallahu fikum Muhammad sedang hidup atau sudah meninggal, tetap berperang sampai titik darah penghabisan. Kelompok yang kedua barakallahu fikum bingung, kebingungan mau ngapain, kita ngapain, ya, nggak ada lagi yang komando, bingung, masih di medan jihad sampai kebingungan mau lari kemana, bingung, ya barakallahu fikum. Nah, ya, kelompok yang ketiga melarikan diri dari medan jihad. Mereka punya ijtihad melarikan dirinya mereka, barakallahu fikum, karena tidak ada lagi Rasul alaihi wasallam. Ya, mereka harus berpikir sepersekian detik ketika itu, ya barakallahu fikum, tetap bertahan atau melarikan diri. Nah, ya, dan memang Allah celah perbuatan tersebut, tapi Allah ampuni mereka semua, para sahabat, apapun dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada celah untuk kita mencela para sahabat. Ya, dan ini bukti saking dahsyatnya perang tersebut, sampai-sampai ada sebagian sahabat akhirnya keluar daripada medan jihad tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ya, sehingga terjadilah kekeosan ketika itu, barakallahu fikum. Naam, bahkan ada kaum muslimin yang telah membunuh kaum muslimin juga karena tidak terarah lagi perang tersebut, barakallahu fikum. Nah, ya, nah sampai pada puncaknya, barakallahu fikum, ya, sudah mulai berguguran kaum muslimin, Rasul barakallahu fikum, naam, akhirnya Rasul pun mulai tersudut. Ya, ini berawal ketika Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik melihat ada mata-mata yang masih, dua mata yang seperti bersinar bercahaya gitu. Ya, maka Ka'ab bin Malik mengenal itu Rasulullah itu. Itu Rasulullah. Kemudian dia sempat mengucap Rasulullah masih hidup. Tapi Nabi memberi isyarat. Jangan ada suara, jangan bilang. Lalu Ka'ab bin Malik pun menghentikan teriakannya, barakallahu fikum. Nah, namun ada beberapa yang mendengar di sini, barakallahu, di kalangan kaum musyrikin, barakallahu fikum, akhirnya tertuju kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ketika itu barakallahu fikum, Nabi, ya barakallahu fikum, sudah tersudut, kanan musuh, kiri musuh, ya depan musuh, belakang musuh. Ya, beliau barakallahu fikum, naam, mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Ketika proses ini geser-geser kanan, geser-geser kiri, barakallahu fikum, beliau terperosok ke lubang-lubang kecil, barakallahu fikum. Nah, jatuh beliau. Lubang ini dibuat oleh Abu Amir Ar-Rahib, ya, yang dia orang Madinah, orang Arab, tapi Nasrani. Ya barakallahu fikum. Sebelum Uhud rupanya dia sudah buat itu lubang-lubang. Ya barakallahu fikum. Jadi ada tanah-tanah yang agak empuk. Ya, kalau diinjak itu kosong, merang. Barakallahu fikum. Nah, Nabi alaihi wasallam termasuk korbannya. Nah, karena Nabi terjatuh, tiba-tiba langsung pasukan berkuda mukul dari atas. Ya, balik lagi mukul. Ini masih pakai helm, masih pakai. Nabi terpukul, kepalanya kena, barakallahu fikum, sampai pecah gitu rantai-rantai di besi dia helmnya Nabi alaihissalam, ya, membaret-baret di pipi Nabi alaihissalam sampai gigi Nabi alaihissalam patah. Ya barakallahu fikum. Nah, maka Nabi menyeru, barakallahu fikum, ya, naam, ya, barang siapa yang bisa, ya,
membela Rasulnya, barakallahu fikum, maka dia akan bersamanya di surga. Barang siapa yang bisa membela Rasulnya, menolong Rasulnya, maka mereka bersamanya di surga, di jannah. Maka mendengar pernikahan ini, barakallahu fikum, 7 pemuda Ansar, barakallahu fikum, khilaf penamaannya, ya, mereka datang barakallahu fikum satu persatu menjadi tamu hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi datangnya nggak 7, satu-satu dulu. Datang ketika sudah ada yang ingin barakallahu fikum menghujam kepada Nabi SAW, dia masuk mati. Datang lagi, jadi berurut itu datang menjadi tamu Nabi alaihi wasallam. Ya, mati, ya, wafat, gugur semua sampai ketujuhnya meninggal. Ini pasukan-pasukan berkudanya Khalid yang mengerikan ini. Yang dia kan di atas kuda, dia bakal datang di sana hantam, barakallahu fikum. Nah, ini barakallahu fikum. Nah, kalimat ini, ikhwani fillah rahimakumullah, itu sering dijadikan olok-olokan oleh umat Nasrani, umat Nasoro ya. Ini enggak apa ya? Ya, itu. Ya, oleh kaum misionaris mengatakan Nabi kita pengecut. Ya, barakallahu fikum. Panggil-panggil, ya, barakallahu fikum, mau menghadap langsung, melawan langsung. Padahal kalimat ini pernah diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam pada penjamuan terakhir sebelum Nabi Isa alaihissalatu wassalam diangkat ke langit. Nabi Isa pernah berpesan, siapa yang bersedia diserupakan denganku, maka dia akan menjadi temanku di surga. Lupa mereka. Ya, barakallahu fikum. Nabi Isa pernah mengucapkan kalimat ini juga, dan memang ini perintah Allah, ini wahyu dari Allah. Ya, barakallahu fikum. Kalau mungkin tidak ada, sebenarnya mereka juga ingin segera bertemu dengan Allah. Apa yang sulitnya untuk mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi memang Allah memerintahkan mengucapkan kalimat ini. Ya, barakallahu fikum. Sehingga datanglah seorang pemuda yang bersedia untuk menjadi teman Nabi Isa alaihissalatu wassalam di jannah nanti, barakallahu. Itulah orang yang disalib itu, yang ditangkap oleh pasukan Romawi hasil aduan oleh orang-orang Yahudi. Nah, kita kembali kepada medan ya, sehingga 7-nya berjatuhan, barakallahu fikum, na'am, ya. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas pun datang, ya, di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, dari arah depan, Nabi di depannya. Tugas Sa'ad bin Waqqas seperti seolah-olah Nabi itu sedang naik apa? Kalau zaman sekarang itu mobil yang ada itu. Seolah-olah Nabi seperti itu di zaman itu. Kenapa? Sa'ad bin Abi Waqqas di depan, barakallahu yang mana? Nabi juga membantu. Ya, barakallahu kasih apa namanya? Panah kepada Sa'ad bin Waqqas. Panah terus wahai Sa'ad. Ya. Nah, panah terus wahai Sa'ad. Sampai-sampai Nabi mengambil busur yang sudah tidak ada tajamnya lagi, patah. Itu juga dipan karena saking ya harus sepersekian detik panah-panah itu harus apa? Terlesatkan karena ini sedang menuju Nabi alaihi wasallam semua ini kaum musyrikin. Lalu bagaimana dengan bagian belakang? Kan Nabi sudah terkepung dari depan. Alhamdulillah ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu bagaimana dengan belakang? Rupanya pasukan-pasukan pemanah musyrikin sudah siap. Barakallahu fikum, ini memanah Nabi dari bagian punggungnya. Siapa yang muncul? Ada yang tahu? Hah? Tiba-tiba yang muncul Abu Dujana yang sudah sampai sini balik lagi. Barakallahu fikum. Tapi sebagai apa? Sebagai tamu hidup bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Dujana. Ya, barakallahu fikum. Jadi di bagian depan Sa'ad bin Abi Waqqas, bagian belakang Abu Dujana. Jadi anak panah ini semua menancap di punggungnya Abu Dujana. Kepanahnya semuanya. Ya, kita nggak mampu bayangkan bagaimana kuatnya itu para sahabat menahan rasa sakit. Ya, barakallahu fikum. Dengan panah-panah ada juga yang ya, Abu Dujana tugasnya nahan aja. Ya, barakallahu fikum. Padahal barakallahu fikum dia bisa berkelahi, bisa menyelamatkan diri dan dari bisa. Tapi pada saat itu barakallahu Abu Dujana betul-betul diam pasif untuk melindungi Nabi alaihi salam. Sekuat tenaganya barakallahu fikum. Nah, Talha, ya barakallahu fikum, bin Ubaidillah, apa perannya? Ya, jazakallahu khairan, sudah diingatkan. Talha juga ada di situ. Talha juga datang
Ketika Sa'ad bin Waqqas barakallahu sedang memanah, rupanya dari samping kanan kiri juga datang. Nah, di sini peran Tolhah datang barakallahu fikum, beliau tahan dengan pedangnya dan juga tahan dengan tangannya. Jadi mau dibacok, dipegang sama Tolhah pedang itu barakallahu fikum, sampai membuat tangannya lumpuh, nggak bisa gerak lagi. Ya barakallahu fikum. Ditahan ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum. Setiap tebasan kepada Nabi tahan dengan tangannya, dengan tangan-tangan mereka barakallahu fikum, dengan punggung-punggung mereka barakallahu fikum. Apa sih yang mereka inginkan? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah sangat rindu bertemu dengan Allah Tabaraka wa taala. Ya. Nah, ketika mengetahui Rasul rupanya masih hidup, nah pada saat itulah akhirnya berkumpulanlah mulai berdatangan para sahabat, datang Umar bin Khattab, datang Abu Bakar As-Siddiq, datang Ali bin Abi Thalib, sehingga menjadilah satu persatuan yang lumayan untuk membentengi Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, sehingga barakallahu fikum, ya, Nabi alaihi salam yang terpojok tadinya di sini, keliling oleh para sahabat, pelan-pelan di bawah menempel bukit. Nah, sehingga ketika sudah dekat bukit, kaum musyrikin pun mengendurkan serangan mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, ketika sampai di sini barakallahu fikum, ya, mereka pun musyrikin mengendurkan serangan mereka, karena simpang siurnya Muhammad sudah mati apa belum ini? Paling udah matilah. Ya barakallahu fikum. Karena juga sudah mulai sulit untuk menembus gerombolan para sahabat kan sudah mulai berkumpul di satu titik. Akhirnya mereka mengendurkan barakallahu fikum serangan mereka. Dan Nabi alaihi salam pun diajak naik ke Syi'ib. Syi'ib itu jalan-jalan di lereng Uhud. Ya, jadi lorong-lorong atau jalan-jalan yang sudah ada tapaknya, ya barakallahu yang bisa diraih. Ketika itu ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi sudah termasuk usianya tua juga. Ya barakallahu fikum. Nabi hijrah ke Madinah di usia 53 tahun. Ya, berarti 1 Hijriah itu berarti usia Nabi 53 tahun. Ya, perang Badar usia Nabi alaihi wasallam 54 tahun. Perang Uhud di 3 Hijriah berarti 55 tahun. Nah, Nabi SAW di usia 50 tahun barakallahu fikum. Nah, bayangkan. Ya, akhirnya Nabi pun tertutup sejenak, ya. Mereka harus segera, wahai Rasul, kita harus segera naik, ya, untuk bersembunyi di balik Uhud. Lagi-lagi Uhud penyelamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini gunung itu masih ada. Nah, dia menyaksikan bagaimana perjuangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, ya, Uhud itu mencintai kami dan kami pun mencintai Uhud. Barakallahu fikum. Nah, Nabi sudah tidak mampu, ya barakallahu fikum. Nah, untuk mengangkat kakinya pun tidak mampu untuk naik karena nanjak. Maka lagi-lagi Tolhah pun yang tangannya sudah lumpuh, tak bisa gerak. Ya barakallahu fikum, memberi punggungnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar diinjak sebagai apa? Sebagai injakan agar Nabi bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Maka melihat ini, tiba-tiba keluar dari lisan Nabi alaihi salam, ya, Tolhah wajib di surga. Tolhah wajib di surga. Tolhah wajib di surga. Masya Allah. Bukan berarti sahabat lain tidak demikian. Sahabat lain telah memenuhi panggilan Nabi yang pertama tadi. Itu apa? Barang siapa yang bisa melindungi Nabi-Nya, Rasulnya, mereka akan bersama dirinya. Tolhah ada penekanan. Ya barakallahu fikum. Nah, karena melihat fenomena tersebut, sehingga berhasillah barakallahu fikum, ya, para sahabat, ya, berada di lereng sehingga tertutup agak tinggi, ya. Mereda peperangan barakallahu fikum. Nah, tiba-tiba ketika itu datanglah Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan datang barakallahu fikum. Naam, beliau datang untuk memastikan. Beliau di bawah. Nah, di bawah datang. Tahu karena para sahabat sudah masuk ke sana.
Beliau datang dan mengatakan, barakallahu fikum, afi qaumun Muhammad, apakah ada di antara kalian Muhammad? Kata Nabi SAW, la ajibu. Ya, la tujibu, jangan kalian menjawab. Ya, barakallahu fikum. Afi qaumun Abu Bakar, afikum ibnu Abi Quhafa, apakah di antara kalian ada putranya Abu Quhafa? Itu Abu Bakar. Ya, apakah di antara kalian ada putranya Al-Khattab? Umar bin Khattab. Hanya 3 nama ini barakallahu fikum yang dipanggil oleh Abu Sufyan. Para ulama mengatakan ini menandakan inilah 3 tokoh sentral kaum muslimin. Nah, inilah tokoh penting kaum muslimin, dan mereka bertiga pula ya berada di kuburan yang berdekatan sampai mereka ini selalu bersama. Sampai di akhir hayatnya pun mereka pun dikuburkan di tempat, di lokasi yang sama. Berarti ini menunjukkan begitu istimewanya Abu Bakar dan Umar di sisi Rasul alaihi salatu wasallam, dan sampai masyhur dikenal oleh para musyrikin. Nah, maka la tujibu, jangan jawab, kata Nabi alaihi salam. Maka Abu Sufyan pun mengatakan, kalau begitu mereka sudah mati. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka mendengar kalimat ini Umar nggak tahan. Umar nggak tahan, tiba-tiba spontan menjawab, kamu siapa mati? Ya, kami tidak mati. Ya, terdengar suara Umar. Berarti kalian masih hidup. Ya, barakallahu fikum. Maka Abu Sufyan mengatakan, barakallahu fikum, nah, hari saling berganti. Ini mulai syair. Ya, Anda lupa kalimat syairnya, barakallahu fikum. Nah, ya, dulu kalian yang menang, sekarang kami yang menang. Berarti skor seimbang, sama 1-1. Barakallahu fikum. Nah, kata Umar bin Khattab, tidak sama. Tidak sama dan tidak akan pernah sama. Ya, barakallahu fikum. Nah, orang-orang yang mati di antara kami, mereka berada di surga. Sementara orang-orang yang mati di antara kalian berada di neraka. Ya, lantangnya suara Umar, barakallahu fikum. Nah, akhirnya membuat Abu Sufyan nggak usah debat-debat lagi. Ya, barakallahu fikum. Nah, Abu Sufyan sempat mengancam akan kembali lagi. Ya, di tahun depan, barakallahu fikum. Nah, dan itu tidak terjadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, singkat cerita, ikhwan fillah rahimakumullah, berakhirlah perang Uhud, barakallahu fikum. Naam, yang mana kalau dikatakan kaum muslimin kalah, tapi bukan sebuah kekalahan yang telak. Kenapa? Karena Rasul tidak meninggal dunia. Tokoh-tokoh kaum muslimin tidak meninggal dunia. Ya, kekalahan itu karena kesalahan dari sebagian atau beberapa para sahabat, khususnya pasukan memanah yang turun daripada bukit Rumat. Barakallahu fikum. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah alur singkat, bukan singkat lagi nih, kisah perang Uhud, barakallahu fikum. Insyaallah di sesi yang ketiga nanti kita akan bacakan beberapa riwayat kalimat-kalimat para sahabat ketika berada di medan Uhud, yang bagi saya subhanallah itu sangat menggetarkan jiwa, barakallahu fikum. Kalimat-kalimat yang semoga bisa memicu semangat kita, barakallahu fikum, atas ucapan-ucapan para sahabat ini di medan jihad. Insyaallah taala kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab, wallahu taala a'lam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.